Halo, perkenalkan, nama saya Safira Ninda Syafiana, biasa dipanggil Vira, dan pada video ini saya akan menceritakan sedikit tentang magang saya yang dilakukan di PT Royal Lestari Utama melalui CDC selama 5 bulan, mulai dari bulan September 2025 sampai dengan bulan Januari 2026. Selama magang ini bentuknya berbasis proyek, yang dimana proyek saya berjudul Benefits and Challenges of Farmer. Pertama, dalam proses rekrutmen, semuanya difasilitasi oleh CDC. Jadi mulai dari pengumpulan berkas, kemudian wawancara, itu semuanya melalui CDC, tetapi panelisnya itu langsung dari PT RLU. Untuk proses pendaftarannya sendiri, itu terdiri dari seleksi administrasi, yaitu ada beberapa dokumen yang perlu dicantumkan, kemudian saya kirimkan melalui email CDC. Kemudian setelah itu ada dihubungi oleh HR dari PT RLU, kemudian ada wawancara bersama dengan HR dan juga bersama dengan user. Dan selama proses pendaftaran ini, saya sangat berterima kasih karena kesempatan ini bisa hadir kepada saya karena adanya kerjasama antara RLU dan juga CDC. Kemudian untuk pemilihan proyeknya sendiri itu memang didasarkan dari user. Jadi user yang memilih nantinya para kandidat akan masuk pada proyek apa. Tapi sejak awal pendaftaran itu saya sudah mencantumkan bahwa saya itu tertarik di bidang sosial dan juga social forestry. Jadi memang dari awal saya sudah menunjukkan ketertarikan sehingga mungkin saja itu bisa dipertimbangkan oleh user sampai akhirnya saya bisa dapat proyek Benefit and Challenges of Farmer yang dimana memang sudah dari awal saya incar untuk saya kerjakan pada magang kali ini. Magang dimulai bulan September sampai dengan bulan Januari 2026 dan seluruh akomodasi itu dibiayai oleh PT RLU, mulai dari tiket menuju Jambi, kemudian pulang ke Jogja, dan juga kebutuhan-kebutuhan selama di site. Oke, kita masuk pada penjelasan terkait proyek Benefits and Challenges of Farmer. Jadi, proyek ini berfokus pada evaluasi mengenai adanya benefits dan juga challenges dari petani karet yang menjadi mitra dalam kemitraan konsesi bersama dengan PT RLU. Kenapa hal ini penting? Dari yang saya baca dan juga akhirnya saya dapatkan kegiatan di lapangan, adanya petani karet itu salah satu penopang utama getah karet yang ada di RLU, sehingga penting untuk bisa menjaga kemitraan dengan baik. Dan dalam hubungan kemitraan konsesi, yang dimana hal ini berada di bawah perhutanan sosial, maka terdapat hak dan juga kewajiban perusahaan, dan begitu juga hak dan kewajiban oleh petani terhadap satu sama lain. Salah satu kewajiban yang perlu diberikan oleh perusahaan adalah adanya pendampingan kepada petani. Dan hal ini juga sebenarnya tidak hanya menjadi sebuah kewajiban karena adanya kemitraan konsesi, tetapi juga bagaimana RLU kemudian menjaga kualitas dari getah karet mereka sendiri, karena pada akhirnya getah karet dari petani itu akan dibeli oleh RLU. Nah, pendampingan-pendampingan ini sudah dalam bentuk apa saja, termasuk pada pelatihan dan juga pemberian bantuan alat-alat pertanian. Dan dari bantuan-bantuan dan juga pendampingan ini, maka dilakukan evaluasi. Dan evaluasi itulah yang menjadi inti dari proyek Benefits and Challenges of Farmer. Dalam proyek ini, untuk mengambil data evaluasinya digunakan pendekatan yang cukup ilmiah. Jadi, sejak awal dilakukan sampling pada 50% total petani karet yang bermitra dengan RLU, kemudian disebarkan kuesioner terkait dengan apa saja yang mereka dapatkan, kemudian apa yang menjadi tantangan mereka selama menjadi petani karet dan juga selama bermitra dengan RLU. Total ada 150 petani karet yang perlu didatangi dan kemudian dibagi dua lagi. Jadi untuk proyek ini tidak hanya dari UGM saja, tetapi ada dari kampus lain, sehingga total dalam tim magang saya itu ada 2 orang. Dan saya sendiri mendapatkan responden sebanyak 80 orang. Apa saja yang saya dapatkan dari proyek magang ini? Yang pertama adalah bagaimana saya mengerjakan proyek itu sendiri. Jadi untuk hasil dari Benefits and Challenges of Farmer didapatkan bahwa untuk benefitsnya itu terdapat 2, dan sebenarnya ini sudah sangat signifikan dampaknya terhadap petani di sana. Yang pertama yaitu adanya pendampingan. Namun masih ada evaluasi bahwa pendampingannya ini secara frekuensinya itu masih kurang. Karena dari petani sendiri banyak yang telah hadir tetapi masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi-materi, tetapi belum punya media atau fasilitas
lagi untuk bisa menanyakan lebih lanjut terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka sampaikan. Selain itu, juga terdapat masukan untuk bisa membuat dokumen dengan adanya materi-materi ini, sehingga meskipun pendampingan tidak dilakukan secara lebih banyak frekuensinya, tetapi nantinya materi-materi itu bisa dibaca kembali oleh masyarakat dan bisa terus diturunkan pada generasi-generasi setelahnya. Selain itu, juga terdapat manfaat yang didapatkan oleh petani dalam bentuk bantuan. Bantuan ini adalah bantuan alat-alat pertanian dan cukup konsisten diberikan oleh perusahaan. Namun terdapat beberapa bantuan yang sebenarnya dirasa oleh petani itu penting juga, tetapi belum diberikan sampai sekarang, yaitu dalam bentuk bibit replanting. Terdapat masukan oleh petani bahwa adanya kebutuhan mereka terhadap bibit replanting yang tidak bisa dipenuhi sampai sekarang. Dan hal ini sudah saya sampaikan juga kepada RLU sebagai salah satu bentuk laporan magang saya, sehingga diharapkan nantinya akan menjadi pertimbangan ke depannya RLU bisa mempersiapkan bibit replanting yang lebih banyak dan juga bisa disesuaikan dengan standar perusahaan yang bisa diberikan kepada petani karet. Kemudian untuk tantangannya masih ada cukup banyak, yang dimana dengan adanya proyek ini sebenarnya memang sebagai salah satu jaringan aspirasi dari petani karet untuk bisa menyampaikan apa saja kendala-kendala yang mereka hadapi dan apa yang bisa dibantu oleh perusahaan terkait dengan tantangan tersebut. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap kebun apabila sedang hujan, dan hal ini sangat wajar sebenarnya karena memang kondisinya di kebun dan ketika hujan itu jalanan memang sangat sulit. Kemudian selain itu petani juga menghadapi adanya perbedaan kualitas dengan bibit yang dimiliki oleh perusahaan, karena perusahaan sendiri memiliki klon tersendiri yang sudah teruji, sedangkan untuk getah atau karet dari petani itu masih bersumber dari pohon-pohon yang memiliki bibit cabutan atau masih random seeds. Kemudian petani juga mengalami kesulitan untuk membersihkan hama dan penyakit, termasuk juga dengan adanya gulma, sehingga petani berharap dapat mendapat bantuan terkait dengan ilmu untuk menghadapi hama dan penyakit, dan juga bagaimana membersihkan gulma secara efektif dan efisien, karena hal ini juga menjadi salah satu beban biaya operasional yang tinggi bagi masyarakat atau bagi petani karet kemitraan. Kemudian harga pupuk yang tinggi juga menjadi salah satu tantangan yang banyak disampaikan oleh petani karet, dan mereka sendiri memang mengajukan untuk adanya subsidi, tetapi jika dalam bentuk cicilan atau dalam bentuk kredit mereka juga sangat terbuka, dan ini menunjukkan bahwa memang tantangan terkait dengan tingginya harga pupuk ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi petani. Untuk data-datanya sendiri sudah saya sampaikan kepada dosen pembimbing akademik, kemudian juga kepada CDC, sehingga mungkin untuk data-datanya tidak bisa untuk saya sebarkan di dalam video ini. Itu untuk hasilnya. Dan selama magang, selain proyek yang saya lakukan, apa saja yang saya lakukan? Jadi berikut ini adalah beberapa dari dokumentasi-dokumentasi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama saya di Jambi. Jadi selain mengerjakan proyek saya sendiri, saya juga banyak membantu baik itu kepada mentor maupun kepada sesama anak magang. Jadi beberapa proyek magang lainnya oleh teman-teman intern yang lain itu memang beberapa ada yang butuh adanya tenaga bantuan, nah berupa kegiatan fisik atau inventarisasi, dan pada proyek tersebut saya secara volunteer membantu karena pada saat itu memang pengambilan data saya sudah selesai dan dalam proses analisis data, dan hal ini juga dilakukan atas seizin mentor. Kemudian beberapa pekerjaan-pekerjaan mentor yang juga saya bantu, dan dalam hal ini memang voluntarily saya minta untuk bisa belajar banyak terkait dengan job desk dari Social Impact Monitoring dan Evaluation. Jadi dalam video ini juga saya apresiasi sebesar-besarnya kepada Kak Nabila Elmaila Winata sebagai mentor saya, karena saya banyak belajar. Kebetulan dalam posisi tersebut juga terkait dengan evaluasi banyak social impact atau CSR, atau di RLI disebutnya sebagai CPP. Nah dari situ saya banyak belajar terkait apa saja yang bisa dievaluasi dari kegiatan-kegiatan sosial yang menjadi bentuk CSR dari RLU kepada masyarakat sekitar, termasuk kepada petani-petani karet yang menjadi mitra dalam kemitraan konsesi. Seperti itu video sharing session terkait dengan magang saya di RLU.
Untuk teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan dan ada keinginan untuk bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi melalui LinkedIn ataupun di media sosial seperti Instagram. Nanti bisa dicek aja Vira Anindya atau cari nama lengkap saya ada di LinkedIn. Terima kasih.